tentang pembentukan Badan Otoritas Penerimaan Negara ya. Bahkan di berita yang kedua ini kan sebenarnya lebih memfokuskan pada tax ratio ya. Lebih menegaskan berarti. Ditegaskan lagi bahwa tax rasionya ini pada tahun 2025 itu diharapkan sampai dengan 12%. Wajib pajak menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Oke, selanjutnya Kang Tersim. Yang kelima. Wih, Viral banget ini. Viral banget yang ini viral guys. banget ya? Ini kisah ini. apa? Bea Cukai respons viral beli sepatu. Wah, ini yang viral 10 nih, juta seneng nih. kena bea masuk 30 juta. Wow. Gua kan baru beli sepatu. Nah ini nih sepatunya nih. Gua beli nih sepatu harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11.500.000. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih. 31.800.000. Itu perhitungan dari mana? Ini kalau based on perhitungan gua, harusnya gue bayar tuh sekitar 5,8 juta. 3 kalinya. Oh. Jakarta, CNN Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan setelah viral sebuah video yang menyatakan bea masuk yang ditagihkan lebih mahal dari nilai pembelian barang. Dalam video 59 detik yang diunggah oleh Partai Sosmed di akun X Twitter dan ditanggapi oleh Bea Cukai memperlihatkan seorang pria protes membeli sepatu seharga 10 juta malah dikenakan bea masuk 30 juta atau 3 kali lipat dari harga barang. Coba tolong nanti ini jelaskan dan rinciannya seperti apa. Kenapa bisa sampai seperti ini itu? viral ya, teman. Ini viral ya? Viral banget ini viral berita banget nih. ya. Jadi harga sepatunya 10 juta. Diminta cukai 30 Bea juta. masuk, Iya, bea masuk. Itu bea masuk cukai kan? Beda. Oh. Sembarangan aja dia. Namanya aja bea dan cukai. Oh iya. Jadi ini kan kasusnya itu kalau kita baca dia itu beli sepatu di luar negeri ya, kemudian dikirim melalui shippingnya itu DHL ya, DHL. Oh, bukan bawa sendiri dia? Enggak. Paket itu? Iya, dan ketika mengisi kan kalau ada barang luar negeri kan harus mengisi ini untuk membayar bea masuknya berapa. Itu diisinya salah ngisi harga kayaknya itu. Ya kan? Ya, harganya lebih. Jadi harganya kalau saya nggak salah itu sekitar 500 sekian dolar, tapi ngisinya tuh 500.000 rupiah, 500 sekian rupiah gitu. Jadi sehingga ketika harganya cuma segitu, biaya masuknya kan kecil. Kalau saya nggak salah ini biaya masuknya sekitar 30% kan, tarif biaya masuk. Jadi kalau harga misal 100.000 ya 30.000 lah biaya masuknya. Berarti sebenarnya berusaha mengelabui sebenarnya mungkin. Saya nggak tahu karena ini yang menjadikan viral kan si pembeli sepatunya ya. Tapi setelah direspon oleh Bea Cukai, teman-teman Bea Cukai merespon itu disebutkan bahwa salah ketika mengisi angka harganya gitu. Jadi kalau kita secara umum nih teman-teman ya, ketika kita ada barang dari luar negeri itu ada beberapa pungutan yang harus dibayar. Pertama ada namanya bea masuk. Bea masuk. Itu masing-masing barang beda-beda ya. Ada yang tergantung 10%, harga apa tergantung merek? Tergantung jenis barangnya. Tergantung barang apa ini, misal sepatu, misal ini, elektronik gitu. Itu ada datanya, ada tabelnya. Selain bea masuk, teman-teman juga harus bayar yang namanya PPN. Kalau PPN ini sama 11%. Ada yang namanya PPh impor. PPh impor. Berapa persen tuh? Saya kalau nggak salah PPh impornya nih 20% nih PPh impor nih. Kemudian 3 komponen itu Kang. Ini ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari nilai CIF. CIF itu singkatan dari Cost, Insurance, and Freight. Jadi berapa harganya?
kalau diasuransikan berapa nilai asuransinya, terus berapa biaya untuk ini pengiriman ya. Nanti di total itu menjadi harga barang. Makanya kalau saya nggak salah ini harganya sepatu sebenarnya cuma 8, sekian juta ditambah dengan biaya kirim jadinya total 10 juta gitu. Jadi dasar untuk menghitung biaya masuk yang sebesar 30% itu dari angka 10 juta itu. Jadi sebenarnya harusnya berapa gitu dari jumlah pembelian 10 juta? Kalau normalnya berapa harusnya? Kalau normalnya biayanya biaya masuk 30% dari 10 juta dari 10 juta itu. Ya. Berarti sekitar 3 jutaan lah, 2, sekian lah, 2,6 atau berapa itu. Karena kan angkanya nggak bulat 10 juta. Oh, berarti 30 juta itu salah ketik apa salah apa berarti sebenarnya? Sanksi administratif. Itu sanksinya. Makanya itu yang paling bawah itu sanksinya kan besar. Karena kesalahan dalam input tadi loh Kang. Harganya yang harusnya 500 sekian dolar. Saya nggak tahu siapa yang input ini. Pihak ekspedisinya ya. Yang input ini diinput 35 dolar lah, ya 35 dolar atau sekitar 500 ribu rupiah gitu. Jadi selisihnya kan jauh banget tuh, dari 35 dolar ke 500 dolar kan selisihnya jauh banget. Nah, ada sanksi ketika bea masuknya itu karena kesalahan ya, misalnya ngisinya salah. Disengaja mungkin ya. Ya saya nggak tahu disengaja apa ini bahasanya kan. Tapi dikenakannya ke siapa ya? Ke pemilik barang lah pastinya. Yang kena sanksi siapa? Pemilik barang. Jadi kalau dilihat dari sini yang paling besar sebenarnya kenapa 10 menjadi 30 juta itu yang 24,7 juta itu sanksi. Sanksinya itu 1000%, teman-teman. Jadi sanksinya ini ada di peraturan pemerintah. Nomornya saya lupa berapa itu, ada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Bahwa kalau seseorang mencantumkan nilai yang bea masuknya lebih rendah dari yang sebenarnya, itu kena sanksi. Sanksinya ini lipat-lipat ganda, Bu. Ada yang cuma 100%, ada yang 200%. Nah, ini karena selisihnya jauh banget. Selisihnya bea masuk yang sebenarnya dengan bea masuk yang dia catat nilai angkanya itu melebihi 450%, maka kena sanksinya tuh 1000%. 1000% dari sekitar berapa itu? Selisih 2,6 yang dia cuma bayar 100 berapa ribu, 150 ribu ya, selisihnya dikalikan 10 itu 2,6 dikurangi 15 sekian tinggal 2,4 kali 10 bener 24,7 juta. Jadi mungkin lebih ke efek jerah buat yang lain supaya tidak mungkin melakukan hal seperti itu mungkin ya. Mungkin kalau kita mau menyoroti ini dari dua sisi sih, kita harus fair lah ya. Kalau secara aturan bea cukai sudah benar. Kalau aturannya dibilang wah aturannya dolim itu besar sekali. Nah itu aturan, silakan kalau mau melakukan ini ya judicial review terhadap peraturan Menteri Keuangan ataupun terhadap peraturan pemerintah, itu aturannya ada di PP, peraturan pemerintah. Nah itu ada sanksinya, bea masuk kena sanksi bea masuk 100%, kena sanksi 200% itu ada beberapa tingkatan. Ini kena yang 1000% ini, makanya 2,4 sekian juta menjadi 24,7 juta kan, 10 kalinya lah kalau 1000% kan. Iya. Dari sisi situ kita nggak bisa menyalahkan bea cukai teman-teman, karena itu sesuai dengan peraturan. Kalau memang dianggap peraturannya zolim, tidak benar ya, yuk kita ini judicial review atau kalau supaya tidak terkena sanksi ya lakukan sesuai prosedur. Yang kedua, apabila memang ada kesalahan dari pihak pengiriman, jasa pengirimannya ya, salah dalam menginput. Nah, apakah itu disengaja ataukah dari mana informasinya? Wong harganya harusnya 8, sekian juta, kok cuma 500 ribu harga sepatunya, kan jadi aneh gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi harus introspeksi. Kalau siapa yang dikenakan sanksi ya pasti yang kena sanksi ya pemilik barang. Kalau misalkan itu ulah dari pihak pengiriman misalkan itu, saya kira kalau ulah apa sih keuntungan dia gitu ya? Apa keuntungan dia merubah angka gitu? Gitu ya, merubah angka, karena di situ harus dicantumkan berapa sih harga barangnya. Nanti kan di situ akan ketemu karena biaya masuk, PPN impor, PPh impor itu semua berdasar dari situ. Oke, Mas Bu. Oke. Jadi polemik ini memang
ya namanya juga polemik ya, bisa Buat selesaikan yang mau belanja barang-barang mewah dari luar negeri ya harus tahu prosedur dulu ya, cara pengiriman barang di dan kalau bea mau masuknya. dan kalau mau ngecek ketika saya beli barang dari luar negeri berapa bea masuknya, bisa itu ada di aplikasinya Bea Cukai, ada tuh. Berapa dimasukin dulu angkanya, harga barangnya berapa, nanti ada estimasi bea masuknya nilainya sekian gitu. Dan pastikan jangan salah input. Ya, kalau salah input di sistem nanti kalau bea masuknya lebih kecil, sanksinya mengerikan itu. 1000% ya. Bahkan sampai 1000% yang paling lebih baik tinggi. apa adanya aja lah, jangan utak-atik harga ya. Iya. Gimana gitu kan Sir? 1 juta ada aja. masukan atau ada ini? Iya, seperti itu tadi saya bilang, kalau mau beli barang-barang mahal di luar negeri ya lebih baik baca prosedur dulu dari bea masuk ya kan, bea cukai seperti apa, biar nggak terjadi hal seperti ini. Iya. Niatnya pengen ngirit malah jadi melorot. kejengkang. Ya kan lebih pengen berhemat kan supaya. Jadi sama-sama introspeksi lah ya. Iya. Kalau dari pihak tadi sama pihak otoritas, pihak cukai memang itu melaksanakan aturan. Kalau aturannya dianggap nggak sesuai ya silahkan dilakukan review atau uji materi aturan itu. Oke. Kalau dari sisi kita sebagai konsumen, kalau mau beli barang dalam negeri harus hati-hati. Hati-hati. Di sisi pengirimannya juga dipastikan jangan sampai jasa pengirimannya salah nginput ini, nanti waduh bisa repot, kitanya yang repot, karena yang nanggung sanksinya tuh pemilik barang. Iya. Pengiriman. Oke, Mas Pur, itu tadi. Ada lagi beritanya? Sudah? Sudah. Oh, sudah. Ini berita viral nih seminggu ini, berarti ya itu untuk yang lebih jelasnya atau buat teman-teman yang belum jelas, komen aja, tulis komen. Tanya. Nanti biasa tim akan menjawab, akan menjelaskan. Oke, terima kasih buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih masih setia dengan channel kami, nontonin konten-konten kami. Jangan lupa buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like, di komen yang banyak komen. Anda komen kami jawab. Oke, Mas Pur, mungkin ada nasihat? Udah kebanyakan. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.